Sebelum memulai, kita harus menyiapkan data-data yang diperlukan sebagai data sumber yang akan diproses pada aplikasi Siantan. Data-data tersebut diambil dari aplikasi Erecon LK, aplikasi Omspan, dan aplikasi Span. Yuk kita cari tahu data apa saja yang diperlukan. Dalam menggunakan aplikasi Siantan, untuk melakukan pencetakan laporan keuangan UAKBUN daerah, terdapat unsur pembanding antara data tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan pada telaah catatan atas laporan keuangan. Pada persiapan ini, data-data yang harus dimasukkan sebelum memulai menggunakan aplikasi Siantan adalah sebagai berikut. 1. Neraca lajur akrual, neraca lajur kas, dan neraca lajur kas bank audited tahun anggaran yang lalu. 2. Neraca lajur akrual, neraca lajur kas, dan neraca lajur kas bank bulan pelaporan tahun anggaran berjalan. 3. Neraca lajur kas bank bulan pelaporan tahun anggaran yang lalu. 4. Cetakan laporan arus kas bulan pelaporan tahun anggaran berjalan pada SPAN. 5. Cetakan laporan arus kas bulan pelaporan tahun anggaran yang lalu pada SPAN. 6. Cetakan neraca bulan pelaporan tahun anggaran berjalan pada SPAN. 7. Cetakan neraca audited tahun anggaran yang lalu pada SPAN. Aplikasi Erecon LK. Ada 6 file Excel yang harus diimport dari aplikasi Erecon LK, yaitu monitoring rekonsiliasi, pagu minus, saldo tidak normal, TDK pendapatan Satker inaktif, aset belum diregister, dan TDK belanja bruto. Buka aplikasi Erecon dan LK, klik proses rekon, klik rekon bulanan, pilih Advance Filter, pada pilihan DJPBN, pilihkan WIL dan KPPN. Pilih bulan, dan tampilkan semuanya. Lalu klik cari. Setelah itu, kita bisa mengunduh file Excel dengan memilih menu Excel. Untuk memperoleh data pagu minus, dilakukan dengan cara sebagai berikut. Klik daftar, pilih pagu minus. Pilih Advance Filter, pada pilihan DJPBN, pilihkan WIL dan KPPN. Pilih bulan, dan tampilkan semuanya. Setelah itu, kita bisa mengunduh file Excel dengan memilih menu Excel. Untuk memperoleh data saldo tidak normal, dilakukan dengan cara sebagai berikut. Buka aplikasi Erecon dan LK, klik daftar, pilih saldo tidak normal. Pilih Advance Filter, pada pilihan DJPBN, pilihkan WIL dan KPPN. Pilih bulan, dan tampilkan semuanya. Lalu klik cari. Setelah itu, kita bisa mengunduh file Excel dengan memilih menu Excel. Untuk memperoleh data TDK pendapatan Satker inaktif, dilakukan dengan cara sebagai berikut. Klik monitoring keuangan, pilih transaksi dalam konfirmasi, pilih Advance Filter, pada pilihan DJPBN, pilihkan WIL dan KPPN. Pada pilihan pagu atau DIPA, pilih pendapatan. Pilih bulan. Pilih DIPA tidak aktif. Dan tampilkan semuanya. Lalu klik cari. Setelah itu, kita bisa mengunduh file Excel dengan memilih menu Excel. Untuk memperoleh data aset belum diregister, dilakukan dengan cara klik daftar, pilih aset belum diregister. Pada pilihan DJPBN, pilihkan WIL dan KPPN. Pilih bulan, lalu klik cari. Setelah itu, kita bisa mengunduh file Excel dengan memilih menu Excel. Untuk memperoleh data TDK belanja bruto, dilakukan dengan cara sebagai berikut. Klik monitoring keuangan, pilih transaksi dalam konfirmasi, pada pilihan DJPBN, pilihkan WIL dan KPPN. Pada pilihan pagu atau DIPA, pilih belanja.
pilih bulan, lalu klik cari. Setelah itu, kita bisa mengunduh file Excel dengan memilih menu Excel. Buka aplikasi Omspan. Pada menu pencarian, isikan retur. Kemudian pilih Monitoring Retur SP2D. Pilih KPPN. Pilih status semua. Pilih tanggal SP2D. Pilih tanggal SP2D pengganti. Kemudian klik kirim. Aplikasi Span. Data yang diambil dari aplikasi Span berupa file Excel yang diupload Direktorat APK pada halaman bit.ly/analisis-lkkbun, antara lain neraca lajur kas, neraca lajur akrual, dan neraca lajur bank. KPPN harus menyiapkan file-file Excel tersebut dengan format sesuai ketentuan berikut. File seperti hasil cetakan Excel dari aplikasi Erecon dan LK hanya dihapus spasinya dan ditambahkan kolom, kode KPPN, periode LK, tahun, dan kanwil. Semua kolom diatur dengan format cells, kategori general, dan alignment left atau rata kiri. Untuk masuk ke aplikasi, di kotak user ID, isikan angka 01508. Di kotak password, isikan dengan kode KPPN yang berjumlah 3 digit. Ketik 2020 di kotak tahun, kemudian klik tombol OK. Setelah berhasil login ke aplikasi, terdapat 3 menu utama, yaitu menu referensi, menu transaksi, dan menu laporan. Yuk kita bahas satu persatu menu-menu tersebut. Menu referensi. Menu ini digunakan untuk melakukan input data pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan Uakbunde KPPN. Cara menginputnya yaitu klik menu referensi, klik daftar pegawai, sehingga muncul tampilan seperti di layar. Kemudian, klik tombol tambah atau ubah, kemudian isi kotak kepala KPPN sebagai penyusun laporan keuangan dengan data yang benar. Setelah terisi semua, klik tombol simpan. Klik keluar untuk kembali ke layar menu utama. Menu transaksi. Menu ini digunakan sebagai media KPPN untuk mengupload data sebagai input data. Data ini berasal dari aplikasi Erecon LK, aplikasi Span, dan aplikasi Omspan yang telah kita siapkan sebelumnya. Selain itu, menu ini juga digunakan sebagai media untuk melakukan kegiatan telaah dan penilaian laporan keuangan Uakbunde KPPN. Menu transaksi terdiri dari submenu berikut. Copy data dari Span, copy data dari Erecon dan LK, copy data dari Omspan, tingkat partisipasi, akurasi data, kelengkapan dokumen, dan ketepatan waktu. Submenu copy data dari Span. Submenu copy data dari Span digunakan untuk mengimport data dalam bentuk Microsoft Excel yang merupakan output dari aplikasi Span dengan cara klik tombol KPPN dan pilih kode KPPN. Kemudian, klik tombol bulan dan pilih periode laporan keuangan yang sesuai. Klik cek neraca lajur kas,
Kemudian, klik komen sebelah kanan untuk mencari lokasi file Excel diletakkan. Pilih file Excel-nya, kemudian klik OK. Selanjutnya, klik proses. Hingga muncul tampilan seperti di layar. Kemudian, klik OK. Setelah proses import selesai, akan muncul kotak konfirmasi bahwa import data neraca lajur kas selesai. Kemudian, klik OK. Lakukan langkah ini untuk import data neraca lajur bank dan neraca lajur akrual. Submenu copy data dari Erecon LK digunakan untuk mengimport data dalam bentuk Microsoft Excel yang merupakan output dari aplikasi Erecon LK dengan cara klik tombol KPPN dan pilih kode KPPN. Kemudian, klik tombol bulan dan pilih bulan yang sesuai. Cek kotak monitoring rekonsiliasi, kemudian pilih komen sebelah kanan. Pilih file monitoring rekonsiliasi yang sesuai, kemudian klik OK. Klik proses untuk mulai memproses data. Kotak informasi import data rekonsiliasi selesai akan muncul, kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama untuk mengimport data pagu minus, saldo tidak normal, TDK pendapatan satker inaktif, aset belum diregister, dan TDK belanja bruto. Setelah semua file diimport, klik selesai. Copy data dari OMSPAN. Submenu copy data dari OMSPAN digunakan untuk mengimport data dalam bentuk Microsoft Excel yang merupakan output dari aplikasi OMSPAN dengan cara klik tombol KPPN, pilih KPPN, kemudian klik tombol bulan, pilih bulan yang sesuai. Cek kotak pada monitoring retur SP2D, kemudian klik komen sebelah kanan. Pilih file monitoring retur SP2D yang sesuai, kemudian klik OK. Untuk mulai memproses data, klik proses. Kotak informasi import data retur SP2D selesai akan muncul. Klik OK. Kemudian, klik selesai untuk kembali ke menu utama. Tingkat partisipasi. Submenu ini digunakan untuk menginput data-data yang berkaitan dengan rekonsiliasi, seperti ketepatan waktu, TDK belanja bruto, status rekonsiliasi, pagu minus, aset belum diregister, TDK pendapatan satker inaktif, dan saldo tidak normal. Submenu ini juga digunakan untuk menilai tingkat partisipasi KPPN yang merupakan salah satu komponen penilaian LK Uak Bunde KPPN dengan bobot 15%. Untuk menginput data dan menilai tingkat partisipasi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Klik submenu tingkat partisipasi sehingga muncul form seperti pada layar. Pastikan tahun yang muncul adalah sesuai dengan inputan saat login, yaitu 2020. Klik tombol tambah untuk memulai. Selanjutnya, klik periode laporan keuangan, pilih bulan yang sesuai. Selanjutnya, isi batas tanggal first upload sesuai close period pertama yang terdapat pada aplikasi Erecon LK atau nota dinas dari kantor pusat. Isi tanggal ini dengan benar, karena akan mempengaruhi akurasi ketepatan waktu rekonsiliasi yang pada akhirnya berdampak pada skor bar siap download. Setelah pilih tanggal, kemudian klik tombol KPPN, pilih KPPN. Secara otomatis, data-data rekonsiliasi, pagu minus, aset belum diregister, TDK pendapatan satker inaktif, dan saldo tidak normal akan muncul, termasuk skor dari masing-masing variabel tingkat partisipasi seperti tampilan pada layar. Berikutnya, klik tombol simpan. Selanjutnya akan muncul informasi data berhasil disimpan, maka klik OK.
Jika sebelumnya data pernah diinput, akan muncul informasi data sudah pernah diinput seperti tampilan berikut. Klik OK. Kemudian, klik Selesai. Akurasi data. Submenu akurasi data digunakan sebagai media untuk melakukan analisis dan menilai kualitas laporan keuangan UAK Bunde dari sisi kualitas data. Bobot nilai untuk komponen ini adalah 75%. Submenu akurasi data terdiri dari beberapa submenu, yaitu telaah laporan arus kas, telaah neraca lajur akrual, telaah neraca lajur kas, telaah neraca lajur akrual versus kas, telaah neraca lajur bank, telaah kas di bendahara pengeluaran, telaah kas BLU dan hibah, telaah utang pihak ketiga, dan telaah catatan atas laporan keuangan. Sebagai contoh, yuk kita telaah neraca lajur akrual. Telaah neraca lajur akrual dilakukan untuk menelaah validitas data-data yang terdapat dalam neraca lajur akrual. Sementara ini, ada 16 poin yang akan ditelaah seperti terlihat pada layar. Untuk memulai telaah dan menilai akurasi data neraca lajur akrual, klik tombol tambah untuk memulai. Selanjutnya, klik tombol KPPN, kemudian pilih KPPN. Klik tombol bulan dan pilih bulan yang sesuai. Setelah pilih periode laporan keuangan, secara otomatis data-data akan terisi, termasuk skor 16 poin penilaian akurasi data neraca lajur akrual. Perhatikan akun-akun yang ditelaah. Apakah ada yang berwarna merah? Warna merah menunjukkan bahwa hasil telaah menunjukkan akun-akun yang ditelaah ada yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh, di sini ada 2 yang berwarna merah, yaitu poin 1 dan poin 9. Untuk mengetahui penyebabnya, klik tulisan warna merah tersebut. Selanjutnya, akan muncul file Excel yang bisa kita klik untuk mengetahui penyebab warna merah tersebut. Selanjutnya, KPPN segera menindaklanjuti permasalahan ini dengan menganalisis lebih lanjut penyebabnya dan segera konfirmasi ke satker bersangkutan untuk segera memperbaikinya. Berikutnya, klik komen simpan dan klik OK. Untuk kembali ke menu utama, klik Selesai. Kelengkapan dokumen. Submenu kelengkapan dokumen digunakan untuk menilai kelengkapan laporan keuangan UAK Bunde KPPN dengan bobot 7%. Untuk memulai menilai kelengkapan laporan keuangan, setelah memilih submenu kelengkapan dokumen, klik tombol tambah. Selanjutnya, seperti biasa, pilih periode laporan keuangan dan pilih KPPN. Lihat kelengkapan dokumen pada laporan keuangan UAK Bunde KPPN. Apakah sudah terlampir? Klik kotak cek pada kolom ya apabila lampiran yang dicari ada, dan kolom tidak jika lampiran tersebut tidak ada. Otomatis, skor akan terisi nilai 100 jika lampiran yang dimaksud ada, dan nilai 0 jika tidak ada. Skor rata-rata merupakan penjumlahan skor 13 poin penilaian dibagi 13 dengan nilai maksimal 100. Ketepatan waktu. Submenu ketepatan waktu digunakan untuk menilai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan UAK Bunde KPPN dengan bobot 3%. Setelah memilih submenu ketepatan waktu, klik tombol tambah. Selanjutnya, seperti biasa, pilih periode laporan keuangan dan KPPN. Lihat tanggal pengiriman laporan keuangan UAK Bunde KPPN pada email. Kemudian, isikan tanggal pengiriman tersebut pada kotak tanggal terima. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dari kantor pusat, isikan batas waktu penyampaian tanggal pengiriman laporan keuangan pada kotak tanggal maksimal. Kemudian, klik simpan. Setelah pengisian tanggal selesai, otomatis skor akan terisi nilai 100 apabila tanggal pengiriman lebih kecil atau sama dengan tanggal batas waktu.
skor akan berkurang 5 per hari setiap ada keterlambatan. Sebagai contoh, apabila Satker mengirim laporan keuangan pada tanggal 21 Oktober 2020, maka nilai akan berkurang secara otomatis 5 poin. Menu laporan. Menu laporan digunakan untuk mencetak laporan keuangan UAK Bunde KPPN, mencetak lampiran-lampiran laporan keuangan UAK Bunde KPPN, dan mencetak hasil penilaian laporan keuangan UAK Bunde KPPN. Menu cetak hasil penilaian laporan keuangan. Submenu ini digunakan untuk mencetak hasil penilaian laporan keuangan UAK Bunde KPPN sesuai dengan kriteria merujuk pada Perdirjen Perbendaharaan nomor 56 tahun 2016 dan Nota Dinas ND 117 PB 6 2019. Setelah memilih submenu cetak hasil penilaian laporan keuangan, selanjutnya seperti biasa, pilih periode laporan keuangan dan KPPN. Kemudian, klik tombol deskripsi ringkas atau deskripsi detail. Apabila yang dipilih deskripsi ringkas, maka laporan yang muncul adalah seperti ini. Apabila yang dipilih deskripsi detail, maka laporan yang muncul adalah seperti ini. Dengan memonitor hasil penilaian ini, KPPN dapat mengetahui komponen penilaian yang mana yang perlu diperbaiki atau permasalahan apa yang perlu diselesaikan. KPPN diharapkan segera menindaklanjuti sehingga periode berikutnya sudah terselesaikan dan tidak menjadi pengurang nilai. Cetak laporan keuangan. Laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan dicetak dari submenu ini. KPPN tinggal pilih periode pelaporan, kemudian pilih tombol laporan apa yang akan dicetak. Jika KPPN memilih untuk mencetak laporan arus kas, maka pilih tombol laporan arus kas. Akan muncul file Excel seperti berikut. Selanjutnya, apabila KPPN memilih untuk mencetak laporan neraca, maka klik tombol neraca. Akan keluar file Excel seperti berikut. Untuk mendownload CALK, klik tombol CALK. File Excel CALK akan terbuka. Tutup file Excel tersebut. Kotak notifikasi lokasi file CALK akan terbuka. Klik OK. Buka lokasi CALK tersebut dengan pilih file Word CALK_LKBUN3. Pada kotak dialog yang muncul, pilih No. Selanjutnya, pilih tab Mailings, pilih Select Recipients, lalu pilih Use an Existing List. Pilih file Excel CALK3, lalu klik Open. Pada kotak Confirm Data Source, pilih Microsoft Excel Worksheet via DDE. Lalu klik OK. Pada kotak yang muncul, pilih Entire Spreadsheet, lalu klik OK. Klik Preview Results untuk melihat hasil cetakan CALK. File CALK dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi di KPPN masing-masing. Apabila terdapat transaksi yang tidak dijumpai atau ada penjelasan tapi nilainya 0, maka KPPN dapat menghapus penjelasan tersebut sehingga CALK terkesan ringkas. Sedangkan transaksi-transaksi yang perlu penjelasan lebih, silakan diuraikan dengan jelas sehingga CALK terkesan disclosure. Cetak lampiran-lampiran dan telaah LK.
Pada submenu ini, KPPN dapat langsung mencetak lampiran-lampiran laporan keuangan UAK Bunde. Selain lampiran cetakan output pada aplikasi SPAN, KPPN tinggal pilih periode pelaporan, kemudian pilih tombol laporan apa yang akan dicetak, termasuk telaah LK sesuai per Dirjen Perbendaharaan nomor 56 tahun 2016.